Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpah rahmatnya dan karunia-Nya. Saya masih bisa dapat menyelesaikan tugas mata kuliah teknologi tanpa tanah, yaitu membuat resum dari ketiga jurnal tentang media tanam hidroponik, dan jurnal pertama yaitu pengaruh perbedaan jenis media tanam hidroponik terhadap pertumbuhan pakcoy dan kangkung. Untuk tujuan dari penelitian tersebut yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi macam media terhadap pertumbuhan tanaman pakcoy dan kangkung. Dan untuk hasil dan pembahasannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan dengan media tanam sekam memberikan hasil yang berbeda nyata terhadap tinggi tanaman jika dibandingkan dengan media tanaman kapas dan rockwool. Untuk menunjukkan hasil pengamatan rata-rata panjang tanaman dalam setiap minggunya selama 6 minggu, pengamatan rata-rata tertinggi terdapat pada perlakuan komposisi media sekam dengan nilai pada pakcoy yaitu 18,6 cm, sedangkan pada tanaman kangkung yaitu 40,1 cm. Nilai terendah terdapat pada perlakuan komposisi media kapas dengan nilai pada tanaman pakcoy yaitu 16,3 cm, sedangkan pada tanaman kangkung yaitu 30,9 cm. Untuk nilai yang sedang terdapat pada perlakuan komposisi media rockwool dengan nilai pada tanaman pakcoy yaitu 17, cm, sedangkan pada tanaman kangkung yaitu 36,6 cm. Untuk hasil pengamatan jumlah daun dalam setiap minggunya selama 6 minggu, pengamatan jumlah daun yang paling banyak terdapat pada perlakuan komposisi media sekam dengan jumlah helaian daun pakcoy 8 helai dan jumlah helai pada kangkung 19 helai, sedangkan rata-rata terendah terdapat pada perlakuan komposisi media kapas dengan jumlah helai daun pakcoy 5 helai dan pada jumlah helai pada kangkung 12 helai. Untuk hasil jumlah helai daun yang sedang terdapat pada komposisi rockwool pada pakcoy yaitu 7 helai dan jumlah helai daun pada kangkung yaitu 16 helai. Untuk hasil pengamatan berat akhir setelah berumur 6 minggu, yaitu pengamatan rata-rata berat akhir yang paling berat terdapat pada perlakuan komposisi media sekam dengan berat pada pakcoy yaitu 53 gram dan berat pada kangkung yaitu 40,6 gram, sedangkan rata-rata terendah terdapat pada perlakuan komposisi media kapas dengan berat 40 gram dan berat pada kangkung yaitu 30,5 gram, sementara berat yang sedang terdapat pada komposisi media rockwool yaitu pada pakcoy 45 gram dan pada kangkung 35,9 gram. Dan kesimpulannya ialah perlakuan komposisi media tanam memberikan hasil yang berbeda pada setiap umur tanaman. Dari segi panjang tanaman, jumlah helai daun pada tanaman dan bobot akhir pada tanaman. Perlakuan yang terbaik terdapat pada kombinasi media sekam bakar. Jurnal kedua dengan judul Pengaruh Media Tanam pada Hidroponik Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Keelan. Untuk tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh beberapa media tanam terhadap pertumbuhan dan hasil keelan pada hidroponik, penelitian menggunakan rancangan acak lengkap yang terdiri atas 6 perlakuan yaitu arang sekam, kokopit, kapas, kerikil, rockwool, dan serbuk gergaji dengan 4 ulangan. Dan untuk hasil dan pembahasan yaitu pengaruh media tanam hidroponik terhadap tinggi tanaman. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada 14 hari setelah tanam atau HST, kokopit memberikan tinggi tanaman tertinggi yaitu 8,33 cm. Hal ini mengindikasikan bahwa kokopit mampu menyerap nutrisi dengan baik. Tinggi tanaman terendah ditunjukkan oleh media kerikil yaitu 5,23 cm. Hal ini dikarenakan kerikil tidak mengandung nutrisi dan kemampuannya dalam mengikat unsur hara rendah untuk awal pertumbuhan tanaman. Kerikil tidak mengandung nutrisi dan apabila sistem tidak menyediakan air terus-menerus, akar tanaman dapat mengering. Hasil tinggi tanaman pada 28 dan 35 HST tidak menunjukkan perbedaan antara perlakuan arang sekam, kokopit, kerikil, rockwool, dan serbuk gergaji.
sedangkan perlakuan kapas memberikan tinggi tanaman terendah, yaitu 6,80 cm dan 7 cm. Hal ini dikarenakan media tanam kapas tidak dapat menyerap nutrisi dengan baik. Selain itu, kapas tidak mengandung unsur hara yang dapat mendukung kehidupan tanaman dalam jangka waktu yang lebih lama. Untuk pengaruh media tanaman hidroponik terhadap jumlah daun, hasil analisis menunjukkan bahwa media tanam hidroponik berpengaruh terhadap jumlah daun. Umur 14 HST jumlah daun tertinggi terdapat pada perlakuan kokopit, kerikil, dan rokol secara berurutan, yaitu 5, 5,08 dan 5, 0,8. Hal ini dikarenakan media tanam mampu menyerap unsur hara yang mendukung pertumbuhan tanaman. Jumlah daun umur 28 dan 35 HST menunjukkan tidak ada perbedaan perlakuan pada media tanam aran sekam, kokopit, kerikil, rokol, dan serbuk geragaji. Pengaruh media tanam hidroponik terhadap bobot segar dan bobot kering pertanaman. Media tanam aran sekam, kokopit, kerikil, rokol, dan serbuk gergaji menunjukkan tidak ada perbedaan terhadap bobot segar pertanaman. Hal ini dikarenakan media tersebut media yang baik untuk tanaman hidroponik. Berbeda dengan kapas yang memiliki bobot segar terendah sebesar 1,83 gram. Hasil bobot kering juga sesuai dengan hasil tinggi tanaman, jumlah daun, dan bobot segar tanaman yang tinggi. Hal ini dikarenakan bobot kering dipengaruhi oleh besarnya fotosintan, tidak terlepas dari kandungan unsur hara yang tersedia sampai batas tertentu. Untuk kesimpulannya ialah media tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kailan pada hidroponik dengan sistem NVT. Media tanam aran sekam, kokopit, kerikil, rokol, dan serbuk geragaji memberikan hasil yang tinggi terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, bobot segar pertanaman, dan media kerikil yang memberikan nilai tertinggi terhadap bobot kering tanaman. Jurnal ketiga dengan judul Efektivitas kokopit dan aran sekam dalam mensubstitusi media tanam rockwool pada tanaman mint secara hidroponik dan sistem sumbu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh media tanam kokopit dan aran sekam sebagai substitusi rockwool pada tanaman mint yang ditanam secara hidroponik dengan sistem sumbu, dan untuk mendapatkan media tanam yang terbaik dari kokopit dan aran sekam sebagai substitusi rockwool pada tanaman mint yang ditanam secara hidroponik dengan sistem sumbu. Dan untuk hasil dan pembahasan, hasil waktu keluar akar dari netpot. Hasil analisis seragam menunjukkan bahwa perlakuan media yang berbeda berpengaruh nyata terhadap variabel waktu keluar akar. Dan untuk jumlah daun, hasil analisis seragam menunjukkan bahwa perlakuan media tanam yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap variabel jumlah daun. Begitupun dengan luas daun total, bobot segar tajuk, bobot kering tajuk, bobot segar akar, dan bobot kering akar. Untuk pembahasannya ialah berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa penggunaan berbagai macam media berpengaruh nyata terhadap waktu keluarnya akar dari netpot. Perlakuan dengan media tanam rockwool, media tanam dengan kombinasi 50% aran sekam plus 50% kokopit, dan media tanam dengan kombinasi 25% aran sekam plus 75% kokopit memperlihatkan waktu keluar akar yang nyata lebih cepat dibandingkan media tanam kokopit dan media tanam dengan kombinasi 75% aran sekam plus 25% kokopit. Kesimpulannya ialah komposisi dari media tanam kombinasi 50% aran sekam dan 50% kokopit dan kombinasi 25% aran sekam plus 75% kokopit memberikan pertumbuhan akar yang sama baik dengan rockwool dan lebih cepat dibandingkan komposisi media tanam kokopit dan kombinasi 75% aran sekam plus 25% kokopit untuk tanaman mint yang ditanam secara hidroponik dengan sistem sumbu. Adapun kesimpulan dari ketiga jurnal tersebut ialah jurnal 1 dan 2 memiliki tujuan sama, yaitu untuk mengetahui pengaruh komposisi macam media terhadap pertumbuhan tanaman, sedangkan jurnal ketiga yaitu mensubstitusi media tanam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.